Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan. Selamat datang di podcast kan. Perkenalkan, nama saya Wandi Irawan. Saya merupakan host pada podcast kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari staf CPNS Direktorat Akreditasi Laboratorium. Beliau bernama Alfian. Selamat datang Mas Alfian. Selamat datang Mas. Terima kasih sudah diundang di podcast kali ini. Selamat Mas. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Wandiki sendiri gimana nih? Alhamdulillah sehat. Terkait aktualisasi gimana Mas? Udah siapkah untuk seminar nanti? Masih dalam proses lah. Ini ya bentar lagi selesai, insya Allah. Semangat Mas. Siap. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu dokumen terkait dokumen KAN-U 08. Apa sih KAN-U 08 itu? Nah, nanti kita cari tahu lebih lanjut kepada Mas Alfian ya. Nah, mungkin bisa dijelasin ke Mas terkait dokumen KAN-U 08 ini apa sih isinya gitu. Baik, untuk KAN-U 08 sendiri merupakan dokumen persyaratan KAN di mana dokumen ini menjelaskan terkait kebijakan tentang uji profisiensi, di mana KAN-U 08 ini mengatur mengenai keikutsertaan laboratorium yang akan yang terakreditasi maupun yang akan mengajukan proses akreditasi. Nah, untuk KAN-U 08 sendiri ini baru aja diperbarui nih di bulan Juni tahun 2022 dan juga udah disebarkan kepada laboratorium dan harus dilaksanakan prosedur dari KAN-U 08 ini pada proses akreditasi. Betul nih pendengar sekalian, ternyata KAN-U 08 ini sudah dilakukan perubahan ya Mas gitu. Iya betul. Dan bisa dibilang perubahannya itu besar gitu ya. Iya Mas. Untuk dari perubahannya sendiri sih dari yang saya lihat itu di dokumen lama itu masih dalam bahasa Inggris dan dokumen yang terbarunya itu sudah full menggunakan bahasa Indonesia biar lebih dipahami sih lagi sama laboratorium sih, seperti itu. Oke. Nah, terkait Mas Alfian sendiri nih kan tadi membuat sesuatu tentang KAN-U 08 ini gitu ya. KAN-U 08 sudah dirubah gitu kan. Nah, Mas Alfian buat apa sih terkait KAN-U 08 ini? Ini sebenarnya sebagai satu pelaksanaan aktualisasi saya sendiri ya. Ini saya bikin brosur di mana menjelaskan terkait di lampiran 2 terkait pengelompokan pengukuran ruang lingkup khususnya di laboratorium kalibrasi. Dan juga kan di dokumen KAN-U 08 yang lama di lampiran keduanya itu kelompok pengukurannya dengan yang terbaru tuh beda, dan juga terdapat beberapa kelompok pengukuran yang lebih diperinci lagi nih di dokumen terbarunya. Seperti itu sih Mas. Berarti Mas Alfian tuh bikin brosur gitu ya terkait KAN-U 08 ini khususnya untuk laboratorium kalibrasi gitu. Ya, ini betul. Keren sih Mas. Jadi kan kita di pihak lab gitu kan, jadi bisa lebih spesifik mengetahui alat-alat apa saja sih yang termasuk di dalam lingkup ini gitu kan ya, seperti itu Mas ya. Betul nih Mas Wandi. Semoga apa yang saya buat dalam brosur ini tuh membantu laboratorium sih. Oke, baik rekan, jangan kemana-mana. Kita rehat dulu sebentar. Setelah pariwara nanti kita lanjutkan pembicaraan kita. Selamat datang kembali rekan di podcast kan. Nah, kita lanjutin lagi ya ngobrol sama Mas Alfian tentang brosur yang dia bikin tentang KAN-U 08 ini seperti apa gitu. Langsung aja Mas, untuk detail brosurnya sendiri seperti apa sih isinya? Untuk detail brosur yang saya bikin itu saya menjelaskan terkait kelompok pengukuran ruang lingkup ya di lampiran nomor 2 di KAN-U 08 yang terbaru. Untuk di lampiran nomor 2 di KAN-U 08 kan ini menjelaskan terkait kelompok ruang lingkup di laboratorium kalibrasi. Dalam kelompok pengukuran ini itu berdasarkan 7 satuan besaran pokok dan turunannya, dan ini berdasarkan sistem internasional. Itu juga terbagi dibagi menjadi 2, ada linear dan dimensional. Untuk massa sendiri kebagi menjadi 8, ada massa, volume, tekanan, gaya, torsi, aliran, kekerasan, dan densitas. Untuk suhu itu kebagi menjadi 3, ada tipe kontak, non kontak, dan juga kelembapan. Ada juga waktu dan frekuensi, kelistrikan dan kemagnetan, fotometri dan radiometri, radiasi pengion dan akustik, dan juga
ada vibrasi dan instrumen analitik ini bukan berdasarkan 7 satuan besaran pokok, namun sudah diakui oleh CIPM di mana ini digunakan, kelompok pengukuran ini itu digunakan dalam sistem internasional. Dan juga untuk informasinya kan di lampiran nomor 2 di KAN U08 itu kan cuma pengelompokan ruang lingkup aja secara garis besar. Nah, untuk alatnya sendiri itu berada di dokumen lain, di dokumen KAN K02. Nah, di brosurku ini aku melengkapi atau mengcombine dari lampiran 2 KAN U08 dengan KAN K02 biar laboratorium ini biar mudah gitu untuk melakukan uji profisiensi. Seperti itu sih, Mas. Oke, berarti di infografis yang brosur ini, si lab itu hanya tinggal melihat brosur itu saja, Mas, ya, tanpa harus melihat KAN 08, KAN K02 gitu ya, seperti itu kan ya? Ya, betul. Dan saya rasa sih ini membantu banget, Mas, apalagi sebagai pihak laboratorium gitu kan ya. Terutama untuk uji profisiensi ini merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses akreditasi gitu ya. Ya, betul. Saya pikir sih ini membantu banget sih, Mas. Ya, semoga membantu sih. Uji profisiensi ini merupakan proses yang harus dan wajib dilakukan oleh lab yang mengacu pada standar gitu kan ya. Betul sih, Mas. Berdasarkan dokumen KAN U08 sendiri itu disebutkan bahwa laboratorium yang terakreditasi atau yang akan mengajukan akreditasi itu wajib melakukan program uji profisiensi dan menyampaikan bukti hasil uji profisiensinya yang telah diikuti sebagai bagian dari persyaratan akreditasi. Dan juga laboratorium kalibrasi ini minimum berpartisipasi pada satu program uji profisiensi untuk setiap kelompok pengukuran ya. Jadi kan terdapat beberapa kelompok pengukuran tadi. Itu harus ada satu programnya untuk uji profisiensinya. Nah, untuk laboratorium kalibrasi yang hanya mempunyai satu jenis kalibrasi dalam suatu kelompok pengukuran, ini berdasarkan lampiran nomor 2, itu wajib melakukan uji profisiensi dalam 2 tahun pertama sejak keputusan akreditasi atau preakreditasinya. Dan untuk pemenuhan uji profisiensi itu telah memenuhi kewajiban uji profisiensi untuk satu siklus akreditasi. Oke, Mas Alfian, ini misalkan nih, saya penasaran juga, kalau misalkan laboratorium ini mempunyai program uji profisiensi yang tidak sesuai dengan yang ada di lampiran KAN U08, nah itu stepnya seperti apa yang harus dilakukan? Berdasarkan di KAN U08 yang terbaru nih, Mas ya, di poin 4.4 itu jika program uji profisiensi tidak tersedia, maka laboratorium itu dapat menyelenggarakan atau mengikuti uji banding antar laboratorium dengan ketentuan tertentunya. Untuk uji banding antar laboratoriumnya sendiri itu dilakukan sesuai dengan dokumen pedoman pelaksanaan uji banding antar laboratorium kalibrasi di KAN PD 02.09 sih. Nah, wah Mas, ini brosurnya sepertinya akan membantu banget buat laboratorium ya, terutama yang akan mengajukan proses akreditasinya gitu kan ya. Betul. Nah, semoga sih laboratorium yang melakukan proses akreditasi bisa lebih terfasilitasi dengan adanya dokumen brosur ini gitu kan ya. Semoga Mas. Nah, baik kan, itu tadi sharing kita terkait brosur mengenai KAN U08 yang dibuat oleh Mas Alfian gitu kan. Betul. Nah, harapannya semoga brosur ini bisa membantu ya. Amin. Bagi pihak-pihak LPK yang akan mengajukan proses akreditasinya gitu kan ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Alfian atas kedatangannya. Sehat-sehat selalu. Amin, sukses amin. Buat seminar aktualisasinya gitu. Amin. Terima kasih Mas Mandi. Oke rekan, mungkin cukup sekian untuk podcast pada hari ini ya. Sehat-sehat dan sukses untuk seminar aktualisasinya Mas ya. Amin. Terima kasih. Oke, itu tadi rekan podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa membantu laboratorium dalam memahami dokumen KAN U08 mengenai uji profisiensi. Amin. Dan jangan lupa saksikan terus seri podcast KAN berikutnya. Saya Wandi Irawan serta tim undur diri. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.